حي على الفلاح. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Segala puji kepunyaan Allah, tidak ada satu puja dan puji pun yang berhak dimiliki oleh makhluknya. Kita memuji kepadanya, kita memohon ampunannya, kita memohon pertolongannya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan hawa nafsu kita dan dari kejelekan amal-amal kita. Kita meyakini sepenuh ilmu bahwa tidak ada yang bisa memberi petunjuk apabila seseorang bersikukuh dalam kesesatan, dan tidak ada yang bisa menyesatkan apabila Allah telah memberi petunjuk kepada seseorang. Saat ini saat yang tepat untuk kita bermunajat agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, hidayah, petunjuk serta taufiknya kepada kita sekalian. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, akan kami perlihatkan kepada mereka manusia tanda-tanda kebenaran kekuasaan kami, baik itu di jagat raya maupun pada diri-diri mereka, sehingga jelaslah bahwa kebenaran Allah, kebenaran kekuasaannya, dan juga kebenaran agamanya. Pada situasi dan kondisi sekarang, wabil khusus Allah memperlihatkan kepada kita tanda-tanda kekuasaannya. Baru saja selang satu hari kita diperlihatkan dengan sebuah fenomena alam, yaitu berupa gerhana bulan total. Hal ini bukanlah merupakan sebuah fenomena ataupun peristiwa alam semata. Akan tetapi memang Allah memperlihatkan kemahakuasaannya kepada kita sekalian, sehingga kita pun tunduk dan kita pun menerima serta meyakini bahwa tidak ada yang bisa menghentikan, tidak ada yang bisa membayang-bayangi kemahakuasaan Allah ini. Begitu terjadi gerhana bulan total, sebagaimana syariat menetapkan
fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa tasaddaqu wa sallu. Jika kalian melihat peristiwa gerhana ini, maka berdoalah kepada Allah dan bertakbirlah, sedekahlah dan laksanakan salat. Peristiwa alam ini diakui oleh para ahli, para ilmuwan yang senantiasa bergelut dalam persoalan peredaran bulan, matahari, dan juga angkasawan. Tentu akan mempertebal, menguatkan keyakinan, mengokohkan keimanan bahwa tidak ada yang bisa menghentikan peristiwa ini. Dan peristiwa ini bukan hanya peristiwa alam biasa, akan tetapi Allah memperlihatkan dan mempertontonkan kemahakuasaannya. Oleh karena itu, kepada mereka yang sedang mendapatkan amanat kekuasaan, maka ingatlah, tidak sedikit orang yang berkuasa tapi tidak bisa menguasai dirinya. Tidak sedikit orang yang sedang mendapatkan amanat kekuasaan tapi tidak mampu menguasai dirinya. Oleh karena itu, dalam keterangan lain, wa annahu huwa adhaka wa abka, sesungguhnya Allah juga yang membuat situasi dan kondisi seorang itu tertawa maupun bersedih. Seseorang apabila dihantui dan dikondisikan untuk bersedih dan tertawa, ternyata Allah Maha Kuasa. Suatu saat ada seorang yang sudah merencanakan pernikahan kedua putra-putrinya, pasangan yang akan dinikahkan dan direncanakan beberapa bulan sebelumnya, sehingga begitu hari haknya ternyata bertepatan dengan wafat ibunya. Siapa yang bisa dan berkuasa untuk mencegah hal ini? Kalaulah seorang itu tahu bahwa hari itu hari di mana ibunya wafat, tidak mungkin mereka merencanakan untuk melakukan akad pernikahan. Ternyata manusia tidak berkuasa. Manusia tidak bisa menghalangi peristiwa ini. Allah lah yang membuat seorang tertawa, dan Allah pula yang membuat seorang itu sedih. Sehingga pada saat itu ada dua situasi di mana seseorang ini harus bergembira karena putra-putrinya dinikahkan, tapi di sisi lain kehilangan seorang yang berjasa bagi dirinya, yaitu seorang ibu yang wafat. Manusia tidak bisa menghalangi sedetik pun, tidak bisa mengundurkan, tidak bisa memajukan, dan ini tidak lepas dari kemahakuasaan Allah. Saat ini kita lewati di mana kita dihadapkan kepada fenomena alam yang berupa gerhana bulan. Baru selang sehari, begitu juga pandemi sudah 1 tahun berjalan, dan saat ini belum ada tanda-tanda selesai. Akan tetapi tentu semua orang berdoa dan menginginkan agar pandemi ini segera usai, segera selesai.
Dan tentu saja pandemi ini bagi kita menjadi ibrah, menjadi tadhkirah, menjadi sebuah peringatan dan juga teguran agar kita lebih mendekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita meyakini ini adalah makhluk Allah yang sama-sama hidup bersama-sama kita semua. Tentu tidak ada yang bisa menyelesaikan dan mengakhiri kecuali hanya kemahakuasaan Allah terhadap peristiwa ini. Kita tidak tahu kapan akan berakhir, hanya Allah juga, dan hanya kekuasaannya lah yang bisa menghentikan. Tidak mustahil esok lusa itu juga selesai, dan tidak mustahil pula bisa diperpanjang. Oleh karena itu, tidak ada manusia yang bisa dan berkuasa untuk menghentikan, juga tidak ada yang bisa dan berkuasa untuk melanjutkan. Sebagaimana peristiwa yang tadi, siapa orang yang bisa membuat situasi seseorang itu bersedih, dan siapa orang yang bisa menetapkan seseorang itu tertawa? Ternyata Allah ilah, innahu huwa adhaka wa abka. Dialah yang maha kuasa untuk membuat seseorang bersedih, dan dia pula yang maha kuasa untuk seseorang itu tertawa. Dan peristiwa yang ketiga yang tidak lepas dari kemahakuasaan Allah, di mana kita sedang membuktikan sabda Nabi, yakni kita sedang bergembira. Bahkan jauh sebelum kita hendak merayakan kegembiraan itu, ternyata terjadi peristiwa pertempuran, agresi sebuah negara Zionis yang didukung oleh negara adidaya menggempur hanya jalur yang berupa jalur Gaza. Mereka melakukan agresi besar-besaran. Kita yang hendak membuktikan kegembiraan yang dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selesai melaksanakan ibadah saum, ternyata ternodai dengan sebuah peristiwa. Kita tidak mungkin melepaskan perasaan, karena duka mereka adalah duka kita, penderitaan mereka juga adalah penderitaan kita. Dan tentu saja terlihat peristiwa-peristiwa yang hari itu terjadi, hari itu pula bisa kita saksikan melalui media sosial. Betul, kita ingin membuktikan janji Nabi, lissaimi farhatan, bagi seorang saum ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, kegembiraan saat kita berbuka. Kita akan melaksanakan kegembiraan ini, akan merayakan kegembiraan ini. Gembira saat kita berbuka setiap hari, dan bergembira saat kita berbuka selama 1 bulan. Dan terbukti kegembiraan itu cuma barangkali dibayang-bayangi dengan sebuah peristiwa yang menyedihkan, yakni saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina. Jangankan mereka itu bisa bergembira, karena ternyata untuk merayakan kegembiraan Idul Fitrinya terganggu dengan ketidakamanan, ketidaknyamanan, terganggu dengan situasi pertempuran. Ternyata kita bisa melaksanakan ibadah dengan tenang, dengan nyaman, dengan damai sentosa. Tapi bagaimana dengan mereka?
Ada yang tiba-tiba saja menjadi yatim. Ada yang tiba-tiba saja dia menjadi seorang janda. Ada yang tiba-tiba saja dia menjadi seorang duda. Ada yang sampai habis keluarganya. Bagaimana mereka bisa merayakan kegembiraan? Ternyata gembira dan juga bersedih tidak lepas dari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan demikian, gembira maupun bersedih, ternyata Allah lah yang maha kuasa untuk mengaturnya. Bisa jadi ada seorang yang saat ini sedang menerima kegembiraan, bisa jadi juga secara bersamaan dia pun sedang dihantui rasa sedih. Maka 3 peristiwa ini yang tentu bagi kita semua ini adalah wujud dari kemahakuasaan Allah. Allah memperlihatkan kemahakuasaannya kepada kita semua melalui rentetan dan runtuyan peristiwa-peristiwa yang saat ini kita alami. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tentu saja di satu sisi kita bersyukur mendapatkan ketenangan, ketentraman. Walau bagaimanapun kita bisa merayakan kemenangan di saat Idul Fitri, kegembiraan sebagaimana janji Nabi. Walaupun semua kaum muslimin belum mendapatkan kegembiraan yang masih misteri. Berdasarkan sebuah keterangan itu, lis-shaimi, bukan lil muslimi, bukan lil mu'mini. Walaupun dia mengaku seorang muslim, seorang mukmin, jika dia tidak shaim, tidak saum, kegembiraan itu tidak akan mungkin bisa dimiliki. Lis-shaim, bukan lil muslim, bukan lil mu'min, tapi lis-shaim, bagi seorang yang saum. Akan ada 2 kegembiraan. Kegembiraan yang pertama yaitu saat berbuka, dan itu sudah bisa kita rasakan bersama. Tapi kegembiraan yang kedua yang masih misteri, yaitu kegembiraan wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kegembiraan saat kita bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sebagai sebuah ilustrasi kecil saja, ilustrasi sederhana saja, ketika ada seorang tidak mengenal ibu kandungnya, seorang bisa tergila-gila, sehingga bisa digambarkan bahwa betapa seorang anak ingin mengenal, ingin mengetahui, ingin melihat bagaimana sosok ibu kandungnya, bagaimana sosok ibu yang melahirkannya. Dia cari ke sana, dia cari ke sini sampai tergila-gila karena ingin bertemu. Ada berita bahwa ibunya itu adalah sosok seorang yang keibuan, orangnya baik, rendah hati, sopan santun, seorang ibu yang tangguh. Tapi tentu saja makin diperlihatkan sifat-sifatnya, makin kuat untuk segera ingin bertemu dengan ibunya. Sampai tergila-gila. Ketika seorang itu ternyata dipertemukan
dengan ibu kandungnya, di mana dia sangat berkeinginan untuk dipertemukan dengan ibu yang melahirkannya, ibu yang sesungguhnya, maka tentu saja andai kata mereka dipertemukan, kita bisa membayangkan bagaimana kegembiraan kedua insan yang saling merindukan untuk bertemu. Quran menyampaikan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Siapa orang yang ingin bertemu dengan Tuhannya, tiketnya cuma satu, beramal solehlah, dengan catatan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tidaklah menyekutukan dengan yang lain kepada Allah. Tentu kita akan dipertemukan. Allah memperkenalkan kepada kita bahwa Allah itu Rahman Rahim, Allah itu Rabbil Alamin, Allah itu Maliki Yaumiddin, Allah itu Sami'un Alim. Semakin dikenal, kita semakin rindu ingin bertemu. Dan dikemukakan dalam sebuah riwayat, ketika nanti kita bertemu dengan zat Allah, Tuhan yang menciptakan kita, maka tentu kita digambarkan oleh Rasulullah. Suatu saat di malam bulan purnama, tiba-tiba saja Nabi menyuruh para sahabatnya untuk keluar dari rumahnya. Begitu keluar dari rumah, lalu terlihat bulan purnama, maka Nabi bersabda, kalian kelak akan bertemu dengan Tuhan kalian, tak ubahnya kalian bertemu dan melihat bulan purnama. Tidak ada berdesak-desakan, tidak ada orang yang saling berdesak-desakan, tidak ada kemacetan. Semua orang dari semua pelosok akan melihat dengan jelas, tak ubahnya melihat bulan purnama. Maka dengan demikian, karcisnya, tiketnya cuma satu, fal ya'mal amalan salihan. Dan orang yang saum itu kelak akan langsung menerima pahala saum itu dari zat Allah Subhanahu wa taala. Kullu amal ibni Adam lahu, setiap amal anak Adam itu miliknya, tapi saum ini wa anna ajzi bihi, aku yang akan menyerahkan pahalanya itu. Oleh karena itu, saat ini secara bukan kebetulan, tapi memang Allah sudah memperlihatkan kepada kita kemahakuasaan dengan 3 peristiwa itu. Satu, fenomena alam, peristiwa gerhana. Yang kedua, yaitu saat ini kita sudah 1 tahun pandemi. Dan yang ketiga, saat ini kita menyaksikan sebuah pertempuran di mana negara yang didukung oleh adidaya, agresor, ternyata tumbang hanya dengan kekuatan kaum muslimin, mujahidin, di mana mereka mementingkan pendidikan, mementingkan penguasaan, sehingga musuh pun dibungkam. Saat ini kita menyaksikan betapa mereka tidak ada yang ditakuti. Walaupun negara adidaya sekalipun, mereka tidak takut. La yakhafuna illallah walam yakhsha illallah. Tidak ada yang mereka takuti kecuali Allah. Dan ternyata terbukti saat ini kita bisa menyaksikan hanya segelintir orang yang menguasai peperangan dan pertempuran. Negara adidaya yang super canggih, seluruh alat-alat peperangannya dikepung dari berbagai macam sisi. Tapi ternyata kita menyaksikan betapa semangat kaum muslimin, orang-orang Palestina, dan bersatunya sekarang kekuatan dan kekokohan iman, ketauhidan saat ini dimunculkan. Dengan peristiwa ini pun kita sebagai kaum muslimin sudah mengirim doa untuk mereka, dan solidaritas kita pun melalui harta, pikiran, sumbangan
doa dan lain sebagainya tetap dibutuhkan. Dan itu pun yang membuat kita saat ini meyakini betul bahwa hanya dengan pertolongan Allah, hanya dengan bantuan dari Allah dan kekuatan Allah tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Inilah tiga peristiwa yang saat ini bukan yang merupakan sebuah kebetulan, tapi memang Allah sengaja memperlihatkan kepada kita semua agar kita betul-betul mendapatkan tadhkirah, peringatan, serta mendapatkan ibrah pelajaran untuk meningkatkan keyakinan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma anjil mustad'afin fi Palestin minal mu'minin wa fi kulli makan. Wasdud wat'ataka ala aduwika minal kafirin wal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wal'afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.